Siap-siap dandan dengan Muaha untuk hadir di acara penyambutan ketua. Selamat sore kawan pajak semua, bertemu kembali dengan kami di Tax Live episode 152. Halo kawan pajak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mita dan juga rekan saya Hardianto. Sore ini kita akan berbincang tentunya ya Mas Yoyan ya, terkait dengan isu-isu terkini dari perpajakan. Nah, kawan pajak pasti sudah tidak asing nih atau sudah tidak sabar untuk bisa melihat kita berdua Mas Yoyan. Apa yang akan diperbincangkan oleh kami berdua ya? Boleh kawan pajak untuk bisa colek-colek rekan-rekannya yang ada di sebelahnya, yang ada di belakangnya, atau menghubungi mungkin atasannya, atau juga rekan kerjanya, atau sahabatnya. Ayo sama-sama kita pantengin Instagram dari Ditjen Pajak RI, karena pada sore hari ini kita akan bedah atau kupas tuntas terkait dengan PMK 37 tahun 2025. Oke, PMK 37 ya hari ini ya Mbak Mita Padahal ya. sebenarnya ini bukan peraturan yang terbaru ya Mas Yoyan ya. Betul. Terakhir beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir tentunya ya kawan pajak kita banyak sekali berbincang terkait dengan PMK 28 yang baru terbit, kemudian ada PP 20. PPh final UMKM ya, PP 20 itu ya Mbak Mita ya, betul. Dan sekarang akhir-akhir ini yang hangat sekali diperbincangkan atau sering FYP gitu ya Mas Yoyan ya. Ada di mana-mana sepertinya ya Mbak Mita ya. Buka TikTok bahas ini, buka Instagram bahas ini gitu ya. Tentang PMK 37 tahun 2025 seputar marketplace. Nah, tentunya kalau pajak di sini pasti tidak asing karena sehari-hari ya Mas Yoyan bahkan ada notifikasinya belanja di marketplace. Habis 77 sih sebenarnya ya. Habis 77. Mbak Mita belanja apa nih 77? Oke. Untuk kawan pajak semuanya sebenarnya PMK 37 tahun 2025 padahal ini peraturan yang sudah lama ya Mas Yoyon ya. Betul, udah tahun lalu. Tapi kenapa diperbincangkan nih akhir-akhir ini? Sebenarnya apa sih PMK 37 tahun 2025 ini Mas Yoyon? Oke, kawan pajak semua dan Mbak Mita ya, kalau kita ngomong PMK 37 sebenarnya udah judulnya udah PMK 37 tahun 2025. Berarti itu sudah disahkan menjadi sebuah peraturan di tahun 2025. Kenapa baru rame kembali? Karena baru aja diterbitkan bahwa terbit keputusan bahwa marketplace, ada 4 marketplace nih Mbak Mita gitu ya, ditetapkan sebagai pemungut pajak PPh pasal 22,5% dan itu berlaku mulai tanggal 1 Agustus. Jadi untuk kawan pajak yang berjualan secara online di marketplace, maka per 1 Agustus 2026 gitu ya, akan dilakukan pemungutan PPh sebesar 0,5% nih Mbak Mita gitu. Itu kurang lebih gambaran terkait dengan PMK 37 tahun 2025 gitu. Memang berlakunya baru nanti 1 Agustus 2026 seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan peraturan pajak yang baru ya. Bukan, betul. Kalau baru bahasanya kalau untuk kawan pajak biasanya kami lihat di konten-konten gitu ya. Pajak baru dan sebagainya, bukan ya kawan pajak ya. Jadi memang melalui PMK 37 tahun 2025 ini pemerintah menunjuk beberapa marketplace untuk melakukan pemungutan PPh pasal 2. Yang 4 nih Mbak Mita, betul. Ada apa aja Mas Yoyan? Ada Shopee. Kemudian ada Tokopedia, ada Blibli, dan terakhir Lazada. Nah, berarti Mas Yoyan ini sering banget belanja nih ya, kelihatan ya. Di tanggal-tanggal kembar aja sih Mbak Mita ya, 77 kemarin gitu ya. Jadi ini bukan merupakan pajak baru, sekali lagi ya, hanya saja mengubah, kalau kita berbicara terkait dengan pajak, sebenarnya ya Mas Yoyan ya, balik lagi ke ketentuan PPh-nya, setiap tambahan kemampuan ekonomis, disitulah ada PPh-nya gitu. Betul. Ya. Yang namanya pajak penghasilan itu kan berarti kita ngomong kalau misalnya kawan pajak ini Mbak Mita ya, kawan pajak menerima sebuah penghasilan. Nah, apa sih penghasilan? Tambahan kemampuan ekonomis. Jadi sebenarnya kawan pajak semua yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Mita tadi gitu ya, mau kawan pajak itu jualan. Kalau selama ini kan kita mengenal yang namanya jualan kan offline ya Mbak ya. Harus ada toko, harus ada ruko, kemudian pembeli datang ke toko kita seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata sekarang untuk melakukan perdagangan itu ternyata tidak harus punya toko gitu ya. Kita cukup kayak buka toko online di marketplace, kemudian pembeli bisa beli barang dagangan dari marketplace tersebut, seperti itu Mbak Mita. Jadi sebenarnya
sama nih, ketika kawan pajak ada yang namanya tambahan kemampuan ekonomis gitu ya, mau kawan pajak jualannya secara offline, mau kawan pajak jualannya secara online, setiap ada tambahan kemampuan ekonomis, itulah yang disebut sebagai penghasilan nih Mbak Mita, betul seperti itu. Nah, sekarang yang membedakan cuman mekanisme pemungutannya saja nih Mbak Mita. Kalau kawan pajak nih, kalau jualannya secara offline, berarti harus punya toko. Selama ini kan kawan pajak membayar pajaknya self assessment tuh bayar pajak sendiri nih Mbak Mita gitu ya. Nah, karena sekarang jualannya di tempat marketplace, sekarang marketplace itu cuma ditunjuk kayak semacam kasir sih Mbak Mita. Jadi kan pembeli itu bayarnya bukan langsung kepada si seller, cuman pembeli membayarnya kepada si marketplace, kemudian marketplace akan membayarkan kepada si seller. Jadi marketplace itu kurang lebih seperti kasir sebenarnya. Dan supaya kawan pajak itu memudahkan untuk menghitung. Kalau dulu kan kawan pajak itu harus ngitung sendiri nih Mbak Mita. Nah kalau sekarang supaya kawan pajak itu kan kadang-kadang, aduh berapa ya omset saya yang ada di marketplace seperti itu Mbak Mita, maka dibantu oleh marketplace. Berapa sih omsetnya si kawan pajak jualan di marketplace? Kemudian nanti dibantu akan langsung dipungut PPh sebesar 0,5% seperti itu. Jadi sama aja sih kayak kita jualan online gitu, jualan offline ya Mbak Mita. Kita kan ada istilah kemarin yang sempat ramai kan PP 20 ya Mbak ya. Betul sekali. BP UMKM, mereka yang jualan secara offline gitu ya, mereka akan membayar PPh final 0,5%. Begitu juga dengan kawan pajak yang jualan online nih gitu. Cuman sekarang dibantu dihitungkan oleh marketplace. Kurang lebih gambarannya seperti itu sih. Berarti dengan hadirnya PMK 37 tahun 2025 ini pastilah mengangkat asas keadilannya. Betul. Ada baik dari sisi penjualan kalau Secara kawan pajak offline. berdagang secara offline Betul. maupun online. Dan di sini hadirnya PMK 37 tahun 2025 sebenarnya memudahkan untuk kawan pajak ya. Bahkan nggak perlu merekap sebenarnya, karena sudah dibantu rekapnya gitu ya. Sudah dibantu rekapnya oleh teman-teman rekan-rekan marketplace kawan pajak semua seperti itu. Ya, jadi kawan pajak tidak perlu dikhawatirkan ya bahwa hadirnya 37 tahun 2025 ini sebenarnya memudahkan cara pembayaran pajaknya saja gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Yoyon bahwasanya kenapa sih baru ramai nih, padahal PMK-nya sudah terbit di tahun lalu, karena per 1 Juli tahun 2026 barulah ditunjuk marketplace yang tadi sudah disampaikan, dan pemungutannya dilakukan di Agustus tahun 2026. Tapi yang sekarang itu kan rekan-rekan sekarang udah mungkin kawan pajak sudah paham ya. Jadi kawan pajak ini bukan pajak baru, karena setiap ada tambahan kemampuan ekonomis ya pada prinsipnya itu adalah penghasilan kan ya Mbak Mita ya. Betul. Jadi sekarang hanya mekanismenya saja yang diubah seperti itu, dibantu oleh rekan-rekan marketplace. Nah, kalau kita ngomong soal ini nih Mbak Mita, sebenarnya tidak semua rekan pajak itu akan PPh ini gitu. Betul sekali. Dan juga nih Mas Yoyan, nanti kita akan bahas terkait dengan sebenarnya setiap penjual apakah nanti akan dipungut PPh dua-duanya gitu ya. Nah kita lihat dulu marketplace-nya nih. Total marketplace ini yang ditunjuk hanya 4 nih Mas Yoyon. Sementara 4 dulu gitu ya, tapi nanti memungkinkan untuk marketplace yang lain juga akan secara bertahap untuk dapat ditunjuk seperti itu Mbak Mita gitu ya. Jadi dari marketplace yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak ini, karena mereka yang pertama tentunya memenuhi ketentuan bahwa menggunakan sistem escrow. Oke. Rekening penampungan pembayaran seperti itu. Oke. Fee-nya ini besar ya Mas Yoyon ya. Selain itu juga aktivitas untuk penggunanya itu juga lumayan banyak. Betul sekali. Nah, Mas Yoyon, perlu kita ketahui juga ya tadi ya terkait dengan apakah setiap penjual atau seller yang ada di dalam marketplace itu pasti dipungut nih Mas Yoyon. Oke, kalau kawan pajak sebagai seller nih di marketplace, seharusnya bulan ini sudah mulai minta datanya nih Mbak Mita. Jadi sebenarnya tidak semua kawan pajak yang jualan di marketplace akan kena pajak ya. Sama dengan yang jualan secara offline kawan pajak semua. Misalnya untuk kawan pajak orang pribadi yang jualannya di bawah 500 juta, maka kawan pajak juga tidak akan dipungut
PPh 100% oleh marketplace kawan pajak semua. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya marketplace tahu kawan pajak omsetnya di bawah 500 juta, maka kawan pajak nanti perlu menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya di bawah 500 juta nih Mbak Mita. Kalau kawan pajak menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya di bawah 500 juta secara agregasi, gitu ya, maka nanti marketplace tidak akan memotong nih Mbak Mita, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau yang di atas 500 juta, kalau untuk orang pribadi, maka kawan pajak juga perlu menyampaikan bahwa, oh omsetnya kawan pajak sudah lebih dari 500 juta. Barulah akan dipotong setelah persen mulai bulan berikutnya setelah kawan pajak menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya sudah di atas 500 juta. Itu kalau kita bicara soal orang pribadi nih. Jadi misalnya nih, Mas Yoyon, saya orang pribadi, saya Betul. sebagai di marketplace dari Januari sampai dengan Maret gitu ya, omsetnya belum sampai 500 juta nih, berarti aku harus memberikan surat pernyataannya gitu ya. Ada marketplace-nya memberitahukan bahwa saya belum mencapai atau peredaran bruto saya belum mencapai 500 Juta. jadi kalau rupiahnya tidak akan dikenakan atau dipungut PPh pasal 22. Tapi ketika omset saya sudah melebihi 500 juta, saya juga harus memberikan surat Pernyataan bahwa omsetnya sudah di atas 500. Seperti itu. Kalau misalnya saya di bulan Juli barulah omset saya melebihi 500. Kemudian saya baru menyampaikannya di bulan tanggal 31 Juli nih. Berarti apakah hari itu juga saya dikenakan atau bagaimana? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Mita, kalau misalnya kawan pajak menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya sudah 500, baru bulan berikutnya. Betul. Tapi memang PPh ini baru akan dikenakan Agustus sih Mbak Iyu, Mbak Mita ya, dan kawan pajak semua gitu. Saya nih tanya, saya membaca dari beberapa konten begitu ya. 500 juta ini apakah dilihat hanya dari satu sisi? Artinya ketika seller ini memiliki atau berjualan di beberapa marketplace, satu marketplace Shopee, kemudian Tokopedia, gitu ya, dan seterusnya. Apakah 500 ini merupakan salah satu bagian saja atau agregat? Nah, oke. Sebenarnya ini sama kayak rekan pajak, kawan-kawan pajak yang jualan offline. Kan kawan-kawan pajak yang jualan offline, kadang-kadang kawan pajak juga banyak punya toko dong. Ada di Tanah Abang misalnya, kemudian ada di Tamrin City gitu ya. Di Tamrin City aja dia mungkin punya kios gitu. Iya betul, ada 5 kios, ada 10 kios gitu. Maka yang kawan pajak yang punya toko offline, mereka kan harus mentotalkan omsetnya nih Mbak Mita. Maka untuk kawan pajak yang jualan online juga harus melakukan yang namanya agregasi omset kawan pajak. Jadi kawan pajak jualannya di Shopee berapa, di Tokopedia berapa, silahkan diagregasi, ditotalkan. Selama memang total omsetnya masih di bawah 500 juta, kawan pajak silahkan membuat surat pernyataan bahwa omsetnya di bawah 500 juta dan diberikan kepada masing-masing marketplace. Maka masing-masing marketplace tidak akan memotong pajak. Tetapi ketika omset kawan pajak sudah di atas 500, ya silahkan untuk menyampaikan bahwa omsetnya sudah di atas 500, sehingga nanti sudah dipotong gitu. Dan mereka akan memotong, marketplace ini akan memotong 0,5%, seperti itu gitu. Iya, berarti ini sesuai dengan PP20 sebenarnya. Sama sebenarnya. Nah, yang jadi masalah sebenarnya Mbak Mita, kalau kita ngomong soal PPh di marketplace ini, kan tidak hanya orang pribadi yang jualan di marketplace. Yang jualan di marketplace itu kan kadang-kadang juga ada perusahaan nih Mbak Mita. Sedangkan kawan pajak yang batasan omset yang tidak dikenakan pajak 500 juta itu, Mbak Mita, itu hanya dikenakan untuk kawan pajak orang pribadi. Gitu. Nah, bagaimana kalau untuk misalnya ada PT yang jualan di marketplace? Ya dia akan langsung dipotong 0,5%, seperti itu. Terus memungkinkan nggak Mbak Mita kalau misalnya ada perusahaan yang ternyata dia jualan di marketplace juga gitu ya, memungkinkan nggak untuk tidak dipotong? Sama kayak orang pribadi tadi. Oh, ternyata itu sangat memungkinkan loh Mbak Mita. Oh, iya. Jadi selain ada surat pernyataan yang di bawah 500 juta tadi, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang juga jualan di marketplace dan kebetulan punya yang namanya surat keterangan bebas, maka marketplace juga tidak akan memotong pajak. Gitu Mbak Mita. Jadi untuk kawan pajak yang
mungkin perusahaan seperti itu, kemudian jualan di marketplace. Apabila kawan pajak punya yang namanya surat keterangan bebas, silakan juga itu disampaikan ke marketplace. Maka marketplace tidak akan melakukan pemotongan PPh 0,5% tadi, seperti itu. Itulah pentingnya ya, karena memang sistem kebijakan di Indonesia mengadopsi self-assessment. Bagaimana marketplace tahu bahwa omset dari kawan pajak ini sudah mencapai 500 juta atau tidak, sehingga kawan pajak perlu adanya untuk memberikan atau menyampaikan surat pernyataan tadi ya. Untuk wajib pajak orang pribadi, itu harus ditegaskan ya Mbak Mita ya, betul. Jadi sudah ngobrol banyak ya terkait dengan hal tersebut. Tidak dong ya, berarti apa saja sih sebenarnya yang tidak dipungut PPh pasal 22 nih? Selain tadi orang pribadi yang sudah menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya di bawah 500 juta, betul. Kan surat keterangan bebas. Kalau surat keterangan bebas ini bisa siapa saja. Bisa orang pribadi, bisa badan. Kemudian juga kalau kita lihat di PMK terkait dengan PPh marketplace ini juga terkait dengan penjualan pulsa dan kartu perdana. Itu juga tidak dilakukan pemungutan PPh 0,5% ini Mbak Mita. Seperti itu. Seller yang menjual kartu perdana atau pulsa gitu ya. Tidak. Kemudian juga ada jasa pengiriman oleh mitra pengemudi aplikasi, itu juga tidak. Kayak ojol gitu. Betul. Ya. Kemudian ada transaksi pengalihan jual tanah bangunan, itu juga tidak dikenakan, seperti itu. Oke, baik itulah tadi yang tidak, pastinya kalau pajak tidak akan dipungut PPh pasal 22-nya gitu ya. Nah, sekarang Mas Yoyon, untuk presentasinya itu berapa persen sih sebenarnya? Jadi sebenarnya ngitung PPh di marketplace itu sama kayak tarif PPh UMKM sih sebenarnya Mbak Mita, yaitu 0,5% dari penjualan peredaran brutonya. Kawan pajak yang tertera di marketplace itu berapa? Maka teman-teman kawan pajak yang seller, nanti kawan pajak akan mendapatkan bukti pungut dari marketplace sebesar 0,5% dari penjualan kawan pajak semua, dan itu nanti akan langsung masuk ke Cortex-nya kawan pajak semua. Gitu. Dan masuknya ini nanti otomatis sementara di kolom bukti potong PPh final Mbak Mita, 0,5%-nya ini. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata kawan pajak ini tidak berhak tarif PPh final 0,5%. Contohnya tadi kayak PT, kayak perusahaan-perusahaan badan PT, CV, kan sekarang tidak boleh pakai tarif 0,5% nih Mbak Mita. Maka nanti bukti potongnya tetap masuk ke bukti potong penghasilan final, cuma nanti bisa dipindahkan sebagai kredit pajak PPh pasal 22 kawan pajak. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir apabila kawan pajak ternyata Pak, saya penghasilannya kan tidak final nih Bapak gitu ya. Terus bukti potongnya masuk ke kolom penghasilan final. Itu tidak perlu khawatir, karena kawan pajak tinggal memindahkan saja bukti potong yang PPh 0,5% tadi, dipindahkan ke kolom kredit pajak PPh pasal 22. Seperti itu sih Mbak Mita gitu sih. Dari pemungutan atau pemotongan yang sudah dilakukan oleh marketplace itu bisa menjadi bukti pelunasan untuk mereka